Hantaman musibah hidup yang bertubi-tubi benar-benar memukul mental sosok seseorang. Ya, seseorang tersebut bernama Tommy, dan Tommy pun sangat meyakini tak ada orang lain yang mengalami hantaman ujian seberat dirinya. Sekitar 3 bulan yang lalu, ia harus kehilangan Indah sang kekasih. Orang tua Indah waktu itu tidak menyetujui hubungan mereka, dan ketika itu Indah tak mampu berbuat apa-apa. Tommy sebenarnya sadar bahwa ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan mungkin tak pantas bermimpi terlalu tinggi terhadap Indah, seorang gadis cantik, anak salah satu juragan sawah. Sekuat apapun cinta mereka berdua, Indah pun tak berani mengambil langkah tanpa restu bapak dan juga ibunya. Hingga akhirnya dia pun dinikahkan dengan orang lain yang konon adalah anak dari sahabat bapaknya yang juga seorang juragan sawah. Tommy hampir gila saat itu. Kehilangan kekasih menjadi pukulan yang terlalu berat. Untung saja bapak dan juga ibunya terus menguatkan Tommy, dan Tommy pun mulai perlahan-lahan bisa melupakan peristiwa itu. Kemudian ia mulai menjalani keseharian seperti sebelumnya, menjadi seorang buruh tani dan kuli bangunan yang memang tak ada jalan lain untuk mencari uang. Di umur 26 tahun, ia memang sudah harus bisa hidup mandiri. Kehidupan kembali normal seperti sebelum mengenal dan menjalin hubungan dengan Indah. Sampai suatu hari, musibah yang jauh lebih besar terjadi kembali. Bapak dan juga ibunya kala itu meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Mobil yang ditumpangi dalam iring-iringan acara pernikahan tertabrak oleh sebuah bus berkecepatan tinggi. Ada 4 korban meninggal, termasuk beliau berdua. Tommy pun berteriak melolong-lolong akibat kejadian itu. Sebagai anak tunggal, tak ada lagi orang tua dan tak ada pula saudara. Bahkan sampai sekitar 1 minggu Tommy tak bisa berbuat apa-apa. Makan pun tak bisa. Rasanya kehidupan kala itu tak berarti lagi. Sampai suatu saat dia pun diselamatkan oleh seseorang bapak-bapak tua. Bapak itu mengaku bernama Pak Warno. Tommy bertemu dengannya di sudut pasar ketika tengah duduk bersimpuh merenungi nasibnya. Pak Warno yang ternyata dari tadi memperhatikan kemudian berjalan menghampirinya. Beliau pun mengaku berasal dari tempat yang sangat jauh tanpa menyebutkan di mana tempat itu. Katanya kebetulan beliau ke pasar untuk membeli tembakau, dan Pak Warno pun seperti memiliki indera keenam. Setelah duduk di samping Tommy, beliau pun mengatakan bahwa semua manusia pasti akan ada di fase ujian hidup yang sangat berat, terutama kehilangan kedua orang tua. Pak Warno juga mengatakan bahwa kehilangan kekasih juga seringkali dialami siapapun, akan tetapi tak seharusnya membuat semangat hidup menjadi patah. Entah kenapa kata-kata dari Pak Warno seperti menampar dan membangkitkan kesadarannya. Tommy menduga Pak Warno pasti bukan orang biasa, sehingga bisa menebak dengan tepat apa yang telah terjadi dalam kehidupannya. Pak Warno lalu mengulurkan secarik kertas, ternyata isinya adalah coretan 4 angka. Kata Pak Warno itu adalah angka keberuntungan yang semacam judi togel di zaman itu. Tak lama kemudian Pak Warno pun pamit dan hilang ditelan kerumunan pengunjung pasar. Tommy tiba-tiba merasakan firasat yang aneh, lalu ia pun merogoh sakunya. Ada beberapa lembar uang upah hasil kerjanya kemarin. Lalu dengan tekad yang sangat bulat, semua uang itu dibelikan nomor keberuntungan dan memasang 4 angka dari Pak Warno itu. Dan ternyata 4 angka itu benar-benar tembus. Tommy pun berbinar-binar, tak pernah terbayangkan ia akan mendapatkan uang sebanyak itu. Satu yang sangat disayangkan, kedua orang tuanya telah tiada dan tidak dapat menyaksikan dia mendapatkan uang sebanyak itu. Setelah menukar kupon penerimaan uang, Tommy pun berjalan mengelilingi pasar. Keesokan harinya tujuannya jelas, ia ingin mencari Pak Warno yang memberikan 4 angka tersebut. Akan tetapi setelah sekian lama berkali-kali mengelilingi pasar dan bertanya kepada siapapun pedagang, Pak Warno tidak kunjung ditemukan. Semua orang tidak mengenal laki-laki dengan ciri seperti yang dijelaskan oleh Tommy. Dan dia pun teringat bahwa Pak Warno berasal dari tempat yang cukup jauh.
yang hanya kebetulan membeli tembakau di pasar itu. Begitu kembali ke rumah Tommy, Tommy pun menangis sejadi-jadinya. Teringat kali semua kejadian yang menimpa tentang kedua orang tua dan juga tentang Indah sang kekasih. Apalagi rumah Indah tak terlalu jauh dari rumahnya. Rasanya tak sanggup lagi melihat Indah berjalan bersama suaminya. Uang sangat banyak hasil dari keberuntungan itu, namun sama sekali tak sebanding dengan semua kehilangan itu. Hingga akhirnya setelah kembali merenungi semua kesedihan, Tommy pun membuat keputusan besar. Ya, setelah pamit pada teman-teman dan juga tetangganya, ia pun pergi meninggalkan kampungnya berbekal uang hasil dari 4 angka tersebut. Tommy pun berkeliling ke daerah Jawa, dari satu bis ke bis yang lain dan hampir semua kota disinggahi. Selama beberapa hari ia juga berpindah-pindah dari satu penginapan ke penginapan yang lain. Satu rumah dan pekarangan kecil sengaja dibiarkan karena ia yakin andai pun dijual harganya pun tidak seberapa. Sampai akhirnya ia pun merasa sangat lega ketika sampai di sebuah daerah di lereng pegunungan. Ada satu rumah yang cukup menarik perhatiannya. Uang yang ia miliki lebih dari cukup untuk membeli rumah yang di depannya ada papan yang bertuliskan dijual. Tommy entah kenapa merasa mantap untuk memiliki rumah itu, walau menurut informasi yang didapat ketika singgah di sebuah warung tak jauh dari sana, rumah itu kosong selama beberapa bulan dan konon agak angker. Setelah bertanya ke beberapa orang, Tommy pun ditunjukkan rumah dari Pak Guntur yang merupakan keluarga dari pemilik rumah kosong itu. Sesampainya di sana, Tommy pun langsung disambut oleh Pak Guntur dan singkat cerita, setelah negosiasi beberapa lama akhirnya rumah itu dibeli oleh Tommy, apalagi harganya termasuk sangat murah. Atas bantuan Pak Guntur pula lah, Tommy dicarikan beberapa orang tetangga untuk membantu membersihkan rumah itu. Rumah itu ternyata cukup besar, berisi 3 kamar dengan halaman yang cukup luas. Kata Pak Guntur, pemiliknya adalah sepupunya sendiri yang sudah meninggal dunia dan ahli waris yang tersisa adalah anaknya, yaitu Danis yang tinggal di daerah Surabaya. Pak Guntur juga menunjukkan selembar kertas yang berisikan surat kuasa kepadanya untuk menjual rumah itu. Nantinya, kata Pak Guntur, uang hasil penjualan rumah akan diserahkan kepada Danis. Singkat cerita, setelah disaksikan kepala desa dan beberapa aparat transaksi jual beli pun selesai. Ternyata rumah itu cukup nyaman, ditempati tetangga-tetangga sekitar juga terlihat sangat ramah dan sangat bersahabat. Tommy memang berniat menghabiskan waktu sekitar sebulan untuk bersantai sembari mencari-cari peluang membuka usaha. Yang jelas sesuai perhitungannya, uang yang dimilikinya cukup untuk itu semua. Beberapa hari kemudian, Tommy pun merasa semakin nyaman. Tak butuh waktu lama, ia sudah berbaur dengan para tetangga. Kepada para tetangga, Tommy pun mengaku berasal dari tempat yang sangat jauh dan sengaja ke sini untuk menenangkan diri serta melupakan semua peristiwa kelam dalam hidupnya. Dia berharap di tempat baru ini ia bisa melanjutkan hidup dengan lebih tenang dan mungkin suatu saat nanti akan mendapatkan jodoh. Suatu hari ketika ia sedang berjalan-jalan ke pasar, tiba-tiba saja kala itu ia melihat sosok seseorang wanita yang menarik perhatiannya. Wajahnya sangat manis dan di mata Tommy entah ada kemiripan di bagian mana gadis itu mengingatkannya kepada Indah sang kekasih yang dipaksa orang tuanya untuk menikah dengan orang lain. Ada getaran-getaran yang dirasakan Tommy dan dia segera menyimpulkan bahwa dirinya menyukai gadis itu dan mungkin sudah siap untuk jatuh cinta lagi. Kebetulan suasana sedang agak sepi dan beberapa pedagang terlihat bersiap-siap mengemasi dagangannya. Pasar ini sebentar lagi mungkin akan tutup. Gadis manis itu pun sama-sama bersiap mengemasi jualan sayurannya di sebuah lapak kecil. Diperhatikannya dengan seksama wajah gadis itu. Dan semakin lama Tommy semakin tertarik sampai di satu titik gadis itu pun menoleh ke arahnya. Dan ada senyuman tersungging di bibirnya. Wajahnya terlihat semakin manis. Tommy pun salah tingkah dan dia pun berpura-pura mengalihkan pandangannya ke arah lain. Akan tetapi ia belum siap untuk menghampiri atau mengajak gadis itu berkenalan. Apalagi Tommy khawatir langkah itu akan mengganggunya.
Hingga akhirnya Tommy pun pulang sembari berusaha mempersiapkan mental. Besok atau lusa Tommy akan kembali ke pasar ini setelah mempersiapkan mentalnya. Sesampainya di rumah, Tommy pun menyusun rencana besar. Sisa uang masih sangat cukup untuk membuat usaha. Dia pun mulai bermimpi untuk mendekati gadis di pasar itu, dan jika memungkinkan dia akan dilamar lalu bersama-sama membesarkan usaha dagang sayur. Dari tampilan serta kondisi jualannya, sepertinya gadis itu berasal dari keluarga sederhana, dan Tommy berharap dia akan menjadi pelabuhan hatinya setelah dulu hancur berkeping-keping. Akan tetapi, ia masih harus mencari informasi tentang keluarga gadis itu. Malam harinya, seperti biasa, Tommy pun nongkrong dengan beberapa tetangga sekitar di warung kopi dekat pertigaan. Selama beberapa hari ini, sambutan para tetangga memang sangat baik dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menyatu dengan obrolan mereka. Tommy pun mendengar kabar bahwa di mata tetangga ia terkenal sebagai seorang pemuda pendatang yang ramah dan juga sopan. Akan tetapi, setelah pulang dari warung kopi itu, tiba-tiba saja ada sebuah kejadian luar biasa. Entah kenapa sejak masuk ke dalam kamar, perasaannya tidak nyaman. Ada sebuah firasat yang datang tiba-tiba tentang sesuatu yang sangat menakutkan, yang semakin lama semakin terasa semakin kuat. Awalnya lampu kamar tiba-tiba padam. Tommy berusaha berpikir positif bahwa mungkin bohlam lampu itu memang telah putus. Akan tetapi, perlahan-lahan ia menyadari bahwa kemungkinan itu adalah salah. Telinganya pun menangkap sesuatu, suara orang-orang yang tengah berbisik-bisik. Suaranya tidak terlalu kuat, namun sangat jelas bahwa itu adalah suara bisikan. Bukan hanya itu saja, suhu di dalam ruangan tiba-tiba saja menjadi sangat dingin menusuk. Tommy semakin merinding, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Lalu ada bayangan hitam mengerikan muncul di sudut matanya. Tommy pun berdiri berdiam sembari berusaha mempertajam semua indera. Ketakutannya semakin kuat mencengkram. Sempat hening sejenak, namun kemudian pecah dengan suara pintu yang dibanting dengan sangat keras. Suasana yang gelap gulita membuat Tommy tak berani berlari. Tak ada cahaya sama sekali. Tommy dihadapkan pada dua kemungkinan yang sama-sama menakutkan. Memaksa keluar kamar dan juga keluar rumah dalam kondisi gelap gulita dan mungkin tersandung sesuatu, atau bertahan dalam situasi yang semakin lama semakin mengerikan. Teror itu terus-terusan berlangsung, dan tiba-tiba saja kala itu ada suara piring yang dibanting dari arah dapur. Memang Tommy membeli selusin piring dan gelas beberapa hari lalu. Bisikan-bisikan tadi semakin kuat dan perlahan-lahan terasa mengitari tubuhnya. Lalu dengan sisa-sisa keberanian, Tommy pun perlahan-lahan mulai melangkah ke arah pintu. Akan tetapi, begitu memegang gagang pintu yang berhasil diraih, tiba-tiba saja terasa bahwa bukan hanya ia yang sedang memegang gagang pintu itu. Ya, Tommy merasa ada makhluk lain yang juga sedang menyentuhnya. Tommy pun terdiam karena tidak yakin gerakan apapun akan membuat keadaan menjadi lebih baik, atau gelap gulitanya situasi membuatnya hanya bisa menerka-nerka bahwa siapapun makhluk yang sedang berada di dekatnya mungkin sengaja menahan agar dia tidak bisa keluar kamar. Bulu kuduk Tommy semakin meremang. Mungkin pasrah adalah pilihan terakhir dan satu-satunya. Ketika detup jantung semakin tak beraturan, tiba-tiba saja terdengar suara sepeda motor melintas di depan rumahnya dan pendar cahaya lampunya sempat masuk ke dalam kamar. Lalu kala itu terlihat sepintas olehnya sesosok perempuan yang berdiri di dekatnya. Sosok itu yang dari tadi menahan gagang pintu dengan tangannya. Tommy benar-benar terjebak dalam ketakutan yang tidak terlukiskan. Wanita itu berambut panjang terurai dengan luka di sekujur wajahnya. Ketika awal-awal datang di kampung ini, sempat terdengar kabar rumah ini agak angker, yang sempat diabaikan oleh Tommy karena selama beberapa hari ini semuanya berjalan normal tanpa ada kendala sedikit pun. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja lampu menyala kembali. Untungnya sesosok itu tak ada lagi di dalam kamar.
Setelah menarik nafas panjang dan mengumpulkan segenap keberanian, Tommy pun kemudian melangkahkan kaki keluar dari kamarnya. Akan tetapi, semuanya belum berakhir di situ saja. Di ruang tamu, kala itu terlihat sesosok laki-laki yang tengah duduk berhadapan dan mengobrol dengan perempuan di depannya. Dengan seutuh kesadaran, Tommy pun meyakini mereka berdua pasti bukanlah manusia. Semua pintu telah dikunci, namun ketika ia pulang dari warung, alangkah mustahilnya ada siapapun bisa masuk ke dalam rumah itu, apalagi langsung duduk dan ngobrol di ruang tamu. Tommy hanya bisa mengintip dari sudut luar kamarnya. Tak ada jalan lain untuk keluar rumah selain melewati ruang tamu itu. Sebenarnya ada pintu belakang, namun ia teringat ada tadi suara piring pecah dan pintu yang dibanting. Di sana mungkin suasananya jauh lebih menakutkan lagi. Dengan sekujur tubuh yang bergetar, Tommy pun berusaha membangkitkan pikirannya. Minimal ia masih bisa berpikir sesuatu sebagai jalan keluar. Lalu tiba-tiba saja tercium aroma yang sangat menyengat. Aneh sekali, seperti anyir yang bercampur dengan bau kemenyan dan semerbak beraneka bunga. Tommy pun semakin meyakinkan bahwa dirinya sedang terjebak di antara makhluk-makhluk tak kasat mata. Lalu entah bagaimana caranya, dua sesosok di ruang tamu itu tidak lagi terlihat. Kursi sudah benar-benar kosong. Tommy merasa ini adalah saatnya. Dengan sekuat tenaga dia pun langsung berlari dan lalu membuka pintu depan. Kemudian dia langsung bergegas berlari menuju ke rumah Pak Umar yang hanya terpisah 2 rumah dari rumahnya. Pak Umar merupakan imam sholat Jumat dan beberapa hari yang lalu juga sempat terlihat bergabung di warung kopi bersama Tommy dan juga para tetangga-tetangga lainnya. Tommy pun berharap Pak Umar bisa membantunya. Diliriknya, jam tangan kala itu setelah menunjukkan pukul 12 malam. Dengan nafas tersengal-sengal, Tommy pun mengetuk pintu rumah itu. Setelah beberapa kali ketukan dan salam, keluarlah Pak Umar dengan wajah seperti baru saja terbangun dari tidurnya. Tentu saja, Tommy segera meminta maaf karena telah mengganggu istirahat di malam hari. Lalu Pak Umar menyalakan lampu dan segera mempersilahkan Tommy masuk. Setelah suasana lebih tenang, dia pun diminta bercerita. Tommy mengawali ceritanya dengan firasat tidak enak yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian suara-suara bisikan yang entah dari mana munculnya, dan serta 2 orang yang bercakap-cakap di ruang tamu ketika ia mau berlari keluar. Tak lupa tentu saja yang menurutnya paling mengerikan ketika di dalam kamar ada sesosok seorang wanita dengan wajah berlumur luka. Pak Umar lalu menghela nafas panjang dan sempat terdiam sejenak. Tommy pun sangat yakin akan ada jawaban yang panjang dan serius atas ini semua, dan dugaannya benar. Ya, kata Pak Umar, para tetangga memang tidak menceritakan hal ini kepada Tommy karena khawatir dia akan merasa tidak nyaman di rumah itu. Sempat ada beberapa orang yang datang ke Pak Umar dan mendiskusikan hal itu, bahwa Tommy sebagai seorang pendatang cukup berani untuk membeli rumah kosong itu. Pak Umar lalu menceritakan kembali bahwa di mata tetangga Tommy dinilai sangat baik, berbaur dengan ramah dan tak pernah terlihat macam-macam. Itulah alasan semua orang mungkin tak sampai hati menyampaikan sesuatu yang justru akan mengecewakan, apalagi selama beberapa hari Tommy terlihat nyaman. Sebenarnya, kata Pak Umar, ada kisah tragis di balik rumah itu. Sang pemilik rumah hidup bersama kedua anaknya, yaitu Lani dan juga Danis, karena istrinya sudah lama meninggal dunia ketika mereka berdua masih kecil. Dulu dia adalah seorang buruh tani biasa seperti kebanyakan para warga. Akan tetapi tiba-tiba kekayaannya melejit. Warga sebenarnya tidak mempermasalahkan karena menurut Pak Umar, warga di kampung ini bukan tipe masyarakat yang mudah iri dan juga dengki. Akan tetapi semua akhirnya terganggu karena banyak pengakuan warga tentang kehilangan uang dan juga perhiasan. Dan yang membuat para warga marah, beberapa kali terlihat ada seekor babi aneh di tengah malam.
Setelah ronda digalakan dan babi itu selalu menghilang di samping rumah yang kini dibeli dan ditempati oleh Tommy. Mendengarkan hal itu, Tommy pun terkesiap sembari meneguk ludah dalam-dalam. Dia pun lalu teringat bahwa rumah dan pekarangan itu dijual sangat murah kepadanya. Hal itu pula yang membuatnya mengambil keputusan cepat walau sempat terdengar kabar bahwa rumah itu angker. Pak Umar pun tak lupa menyeruput kopi yang baru dihidangkan oleh istrinya dan mempersilahkan pula kepada Tommy, lalu beliau melanjutkan ceritanya. Ketika kemarahan para warga memuncak, tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang mengejutkan. Lani, si anak sulung, dikabarkan meninggal dan warga termasuk Pak Umar sendiri menyaksikan begitu banyak keanehan ketika acara pemakaman sang anak. Pak Umar tak menjelaskan lebih lanjut keanehan-keanehan yang dimaksud, namun intinya mengarah pada satu hal, bahwa Lani meninggal secara tidak wajar. Kasak-kusuk pun berhembus kuat dan membuat para warga semakin percaya bahwa Lani adalah tumbal atas pesugihan bapaknya sendiri yang tiba-tiba berubah menjadi orang kaya raya. Bapaknya Lani, kata Pak Umar, sempat membeli 5 hektar sawah dan sebuah sepeda motor baru. Di kampung ini tak ada orang yang memiliki lahan seluas itu. Semua sawah itu sudah terjual dan uangnya dibawa oleh Danis, si anak bungsu yang kini belum menikah dan hidup di Surabaya. Sebelumnya, sang bapak meninggal karena kecelakaan bersama sepeda motor barunya. Memang tak mudah dibuktikan, namun semua orang percaya bahwa rumah itu adalah rumah bekas pesugihan. Karena kondisinya yang cukup bagus seperti saat ini setelah direnovasi yang diduga dengan uang hasil pesugihan itu. Tommy pun manggut-manggut mendengarkan penjelasan yang mencekam dan memilukan itu. Sejak saat itulah, kata Pak Umar, Danis berkunjung ke kampung ini dan menginap di rumah Pak Guntur yang adalah sepupu dari bapaknya. Tommy pun lalu teringat sesuatu dan langsung diceritakan kepada Pak Umar. Tommy mengawali cerita kali ini dengan derayan air mata, yaitu tentang kehilangan Linda, serta yang paling penting kedua orang tuanya. Hal itu pula yang membuatnya semakin nekat meninggalkan kampung halaman karena terlalu berat setiap kali teringat orang tuanya. Tak lupa Tommy juga menjelaskan asal muasal dia bisa memiliki banyak uang sehingga bisa membeli rumah itu dan masih memiliki cukup tabungan untuk rencana membuka usaha, yaitu ketika bertemu seorang bapak di pasar dekat kampungnya yang kemudian memberinya angka keberuntungan dan langsung dipasangnya. Pak Umar lalu berdiri dan masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian beliau pun kembali dengan membawa sebuah album foto. Katanya itu adalah album foto ketika acara pernikahan anaknya sekitar 2 tahun lalu. Ini deh, saya mau tunjukkan sesuatu kepada kamu. Begitulah ucap Pak Umar sembari membuka album foto itu. Setelah mencari-cari, Pak Umar berhenti di satu foto. Di sana ada kedua mempelai, Pak Umar bersama istrinya serta seorang bapak dengan kedua anaknya. Kata Pak Umar, inilah almarhum pemilik rumah yang baru dibeli Tommy. Pemuda itu adalah Danis yang kini tinggal di Surabaya dan diapit oleh bapak dan juga kakak perempuannya. Setelah memperhatikan dengan seksama, Tommy pun sangat terkejut. Ternyata bapaknya Danis adalah laki-laki yang beberapa minggu lalu memberinya nomor togel dan kakak Danis yang katanya bernama Lani. Wajahnya benar-benar sama dengan seorang gadis manis yang dilihatnya di pasar tadi. Tommy pun tertegun dengan rasa terkejut luar biasa. Dia pun bercerita kepada Pak Umar bahwa tadi di pasar ia sempat melihat seorang gadis seperti di dalam foto itu di sebuah lapak kecil dagangan sayur. Pak Umar hanya tersenyum tipis dan lalu mengatakan bahwa almarhum Lani memang sering terlihat di pasar. Bukan hanya 1 atau 2 orang yang mengaku mengalami hal itu. Lalu yang tidak kalah mengejutkan lagi adalah informasi dari Pak Umar bahwa bapak pemilik rumah itu bernama Pak Suwarno.
Tommy pun merinding sekaligus kebingungan, teringat kembali ketika ia mendapat 4 angka togel dari Pak Suwarno yang wajahnya pun sama persis dengan di dalam foto itu. Tommy lalu menangis kepada Pak Umar yang berusaha menenangkan. Dia pun bertanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Pak Umar pun menjawab dengan sangat bijak, walau sebagiannya sangat pahit, bahwa uang hasil judi itu tentu tidak halal dan pasti akan terus membawa bala bencana untuknya. Pak Umar juga terus menghibur Tommy dengan mengatakan bahwa semua yang menimpanya dalam hidup itu adalah ujian berat yang hanya diperuntukkan orang-orang terpilih dan juga kuat. Tak lupa, beliau lalu membawakan sebuah ayat yang artinya Allah itu tidak akan membebani seseorang di luar batas kesanggupannya. Tommy lalu berdiri dan menangis dalam pelukan Pak Umar. Dan setelah obrolan lanjutan yang sangat panjang, sebuah keputusan berat pun diambil. Rumah itu akan dijual lagi dan semua tabungannya akan ditinggal. Dia pun membuat semacam surat kuasa untuk menyerahkan semua pengurusan kepada Pak Umar. Tommy sangat sadar uang sebanyak itu bukanlah uang halal dan dia harus segera membenahi hidup. Malam itu, karena masih ketakutan, Tommy pun akhirnya menginap di rumah Pak Umar. Dan keesokan harinya, Pak Umar membuat langkah yang juga tak kalah mengejutkan karena Tommy merasa harus keluar dari kampung itu. Pak Umar pun memberinya uang 3 juta yang waktu itu jumlah cukup besar di zaman itu. Kata beliau itu untuk modal Tommy di tempat barunya yang entah di mana. Dan kelak jika semuanya lebih baik dan usahanya akan berhasil, Tommy boleh mengembalikan uang itu. Perpisahan pun berlangsung haru, tak ada warga lain yang tahu. Tak lama setelah sholat subuh, dia dicarikan ojek menuju terminal. Setelah beberapa menit mengemasi semua barangnya, belum jelas kemana ia akan menuju. Akan tetapi hatinya bulat bahwa takdir memang mengharuskannya untuk melalang buana lagi, mencari tempat kehidupan yang semoga di sana lebih baik. Dengan mengucapkan bismillah, Tommy pun meninggalkan rumah Pak Umar. Ada niat besar di hatinya. Dia segera menemukan jalan setelah ditempa dengan rangkaian kejadian yang sangat memilukan dan juga mengerikan dalam kehidupannya. Tentu saja, sekian banyak kejadian yang dialami Tommy. Ini semua akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga dalam sepanjang hidupnya. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan tentu saja tak lupa kami sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan di dalam kisah kali ini kita mungkin bisa mengambil pelajaran yang sangat-sangat baik, karena di dalam cerita kali ini menceritakan sebuah kisah seseorang pemuda yang bernama Tommy. Perjalanan hidup Tommy ini memang sangat-sangat memilukan. Ia terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, dan pada saat itu ketika Tommy itu sudah beranjak usia mulai dewasa ya, Tommy itu memiliki seorang kekasih yang bernama Indah. Namun naasnya, Indah itu ternyata dijodohkan oleh orang tuanya dengan sesosok laki-laki, anak dari sahabatnya sendiri, yang merupakan satu profesi, yaitu sesama anak juragan sawah di daerahnya. Mungkin hal ini sudah sering terjadi sih di dalam kehidupan nyata, ataupun mungkin ada di sekitar kita pun mungkin tetap ada. Dan pada saat itu Tommy benar-benar hampir gila setelah dia itu ditinggalkan oleh pacarnya menikah bersama laki-laki pilihan orang tuanya. Dan tidak lama dari itu terjadi sebuah musibah lagi, yaitu Tommy harus ditinggalkan kedua orang tuanya untuk selama-lamanya karena kecelakaan. Nah, pada saat itu kehidupan Tommy benar-benar hancur, dan akhirnya Tommy pun seperti orang
depresi ataupun orang gila. Dia duduk merenung dan tidak sengaja Tommy itu bertemu dengan seorang laki-laki, dan di situ Tommy diberi 4 angka nomor togel. Dan di situ tidak disangka-sangka oleh Tommy bahwa 4 angka itu benar-benar tembus. Nah, pada saat itulah Tommy mendapatkan uang yang sangat banyak. Kemudian dia itu berniat pindah dari tempat tinggalnya, mencari tempat baru, membeli sebuah rumah. Namun naasnya rumah itu bekas rumah pesugihan. Nah, Tommy itu mengalami banyak sekali kejadian. Dan intinya, Tommy itu di akhir cerita dia itu benar-benar sadar diri bahwa mungkin semua rentetan kejadian setelah ditinggalkan oleh kekasih, orang tua, menempati rumah itu dan mengalami kejadian-kejadian mengerikan karena uang yang untuk membeli rumah itu merupakan dari hasil yang bukan kerja keras ataupun kerja halal. Maka dari itu Tommy pun dengan niat yang sangat tulus menginfakkan semua uang tersisa dan juga hasil penjualan rumah itu. Ya, sekian, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru mendengarkan kisah-kisah dari kami yang belum mendukung, silakan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe. Dan jika dirasa cerita-cerita dari kami bisa bermanfaat ataupun menghibur, jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Ya, sekian, bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.